Halo warga Jakarta, ada kabar apa di Jakarta hari ini? Bersama saya Robi Cahyadi dalam program Berita Jakarta hari ini, Rabu 31 Desember 2025, kami akan hadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama Berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id berikut ini. Satpol PP DKI Jakarta menyiagakan 288 personel unit reaksi cepat untuk mengamankan malam pergantian tahun. Didukung 144 unit motor, petugas siap merespon cepat gangguan ketertiban di titik keramaian seperti Bundaran HI hingga Kota Tua. Warga juga diimbau untuk tidak menyalakan kembang api sebagai bentuk empati terhadap korban bencana alam di sejumlah daerah Sumatera. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung yang menegaskan tidak ada kata kompromi terhadap integritas 922 CPNS di lingkungan Pemprov DKI. Selain disiplin tinggi, Pramono menjanjikan sistem promosi berbasis meritokrasi serta ruang pendidikan hingga jenjang S3 bagi ASN berprestasi. Dari total peserta Latsar tahun ini, 918 orang dinyatakan lulus dan siap memberikan pelayanan publik berkualitas. Pam Jaya akan mengubah pola pengerjaan galian pipanya mulai tahun 2026. Guna mengejar target 100% air bersih pada tahun 2029, proyek harus dikerjakan tuntas titik per titik sehingga tidak memicu kemacetan parah. Saat ini cakupan layanan telah mencapai 80% dengan fokus pengerjaan masif terutama di wilayah Jakarta Utara. Informasi selengkapnya, warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama Berita Jakarta hari ini. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali menyerahkan ribuan ijazah warga tidak mampu yang tertahan hingga puluhan tahun di sekolah karena kendala biaya. Program pemutihan ijazah tahap kelima ini menjadi bukti kehadiran pemerintah dalam menjamin hak pendidikan bagi seluruh warganya. Senyum bahagia sekaligus haru tak terbendung dari wajah ribuan warga Jakarta saat menerima ijazah mereka di Balai Kota Jakarta. Program pemutihan ijazah ini merupakan kolaborasi pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Basnas Basis DKI. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut, banyak ijazah tertahan bukan karena kurangnya prestasi, melainkan murni karena persoalan finansial keluarga. Bahkan tadi ada yang sampai ijazahnya itu tertahan 17 tahun. Sekarang bapak-bapaknya tadi umurnya sudah 50 tahun dan ijazahnya itu tulisannya bukan SLTA, tapi masih SNU. Inilah potret pendidikan kita dan mudah-mudahan di Jakarta program seperti ini tetap akan kami lanjutkan untuk tahun depan. Sepanjang tahun 2025, total 6.050 ijazah telah berhasil ditebus dengan total anggaran mencapai 14,9 miliar rupiah. Program ini dipastikan akan terus berlanjut pada tahun 2026 mendatang. Tak hanya sekedar menebus ijazah, Pemprov DKI juga berencana memberikan pelatihan keterampilan bagi para penerima manfaat agar ijazah tersebut dapat digunakan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan 2 jembatan penyeberangan atau JPO baru di Pesanggerahan dan Cipinang. Uniknya, selain ramah disabilitas, JPO ini juga tidak lagi menggunakan alas besi, melainkan material khusus anti maling. 2 jembatan penyeberangan orang atau JPO baru kini resmi beroperasi di wilayah Pesanggerahan, Jakarta Barat dan Cipinang, Jakarta Timur. Pembangunan fasilitas yang dilengkapi lift ini memakan waktu selama 7 bulan.
Yang menarik perhatian adalah penggunaan material conwood atau campuran selulosa dan fiber semen sebagai pengganti besi pada alas jembatan. Inovasi ini diambil berdasarkan evaluasi atas kerapnya pencurian material besi di sejumlah fasilitas publik sebelumnya. Dan ini adalah JPO yang tidak lagi dibuat dari besi, tapi dari conwood. Jadi conwood itu concrete wood, maka dengan demikian pengalaman kita di beberapa tempat yang dulu materinya diambil, di tempat ini pasti nggak bisa, karena kalau diambil nggak akan bisa dijual. Tak hanya canggih dan aman, kedua JPO ini juga memiliki ornamen khas sesuai identitas wilayahnya. Di Cipinang, ornamen daun pinang menjadi ciri khas. Sementara di Pesanggerahan dihiasi ikon ikan cupang dan bunga anggrek. Pramono menegaskan, ke depannya pembangunan JPO akan terus ditingkatkan dengan mendorong kerjasama pihak swasta atau non-APBD agar pembangunan infrastruktur Jakarta lebih cepat dan transparan. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita ke segmen Info Jakarta. Rekayasa lalu lintas akan diberlakukan di Jalan Gajah Mada dan Haimuruk hingga 31 Agustus 2026. Kebijakan ini diambil seiring pembangunan lanjutan konstruksi MRT fase 2 CP202 dari Simpang Harmoni hingga Mangga Besar. Dishub DKI mengimbau pengendara untuk menghindari ruas jalan tersebut dan mematuhi rambu serta petunjuk petugas di lapangan. Beralih ke informasi cuaca. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiraan cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang terjadi. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Coro Bicayadi dan tim redaksi yang bertugas undur diri menyongsong 5 abad Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Sampai jumpa.